Hai, IHSG hari ini ditutup merah. Minus 0,5% di level 5099,84. Ya paling nggak masih di atas 5 ribuan lah ya. Mudah-mudahan sih masih bertahan lah di atas 5 ribuan, dan ini juga masih bertahan di range sideways 5064 5182 selama beberapa yang terbentuk sejak beberapa hari kemarin ini, satu minggu lah, satu minggu sebelumnya. Ya IHSG-nya sih nggak banyak yang bisa diceritain ya. Kalau ternyata besok turun ke bawah 5068, harapannya sih masih bertahan di 5 ribuan. Tapi kalau ternyata turun lagi ke bawah 5 ribu ya, berarti masih mengisi range sideways yang lebih besar sejak yang terbentuk sejak September September 2020 sampai sekarang di range 4756, atasnya 5182, kira-kira itu. Mudah-mudahan sih sideways-nya di range 5068 5182 aja, biar peluang untuk meneruskan penguatan itu lebih besar. Sekarang kita lihat hasil explore dari beberapa saham. Hasil explore dari AFL ini saya sudah catat beberapa yang menarik menurut saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 3 ya, 9, 10, 11, 12 lah. Kita bahas satu persatu. Pertama MDKA. MDKA ini kalau kita lihat fraktalnya, ya fraktal atasnya terbentuk di 1860, kemudian geser sini lagi. Kok kayak kecil gambarnya ya. Nah, kemudian beberapa hari kemarin itu hari apa ini ya? Jumat ya. Hari Jumat sempat membentuk candle lower high dan lower low. Kemudian hari Senin dan sekarang hari Selasa itu belum membentuk lower low lagi. Jadi buat yang punya barang itu diamanin, trailing stopnya bisa dipasang di bawah 1775. Jadi kalau turun ke bawah 1775 kabur dulu nggak apa-apa. Ya memang posisinya kalau kita pasang moving average sih ya masih di atas moving average ya. Tapi saya khawatir ini jadi bikin range sideways yang lebih besar, yang range sideways yang cukup besar. Kalau kita geser ke weekly, ada kemungkinan sih bikin range sideways di 1500, atasnya 2100-an. Ya, mudah-mudahan sih masih mau tes area 2000-an ya. Tapi kalau ternyata besok turun ke bawah 1775, kabur dulu sih nggak apa-apa buat yang masih simpen barang. Nanti akan beda cerita kalau ternyata berhasil breakout fraktal 1860. Peluang ke arah 2000-annya peluang ke area 2000-nya semakin besar jika berhasil breakout 1860. Next, TBIG hari ini berhasil breakout 1485, breakout inside bar pattern. Inside barnya ini berarti jadi pola penerusan, dan kalau kita zoom out, nah ini tren bullishnya masih terjaga bagus, masih bullish, akumnya juga masih nanjak. Hari ini breakout inside bar pattern, tanda penerusan tren bullish yang sebelumnya terjadi dan diikuti dengan volumenya gede juga, ada volume, ada akumulasi juga. Bagus sih, ditutupnya hari ini pas di 1500. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 1600-an lah. Ya, yang udah punya barang di bawah-bawah ya trailing stopnya masih di 1435. Kalau turun ke bawah 1435 baru kabur kalau di atas 1435 masih belum ada. Sementara ini belum. Oke, sementara tebiknya itu mudah-mudahan besok masih bisa lanjut. Mudah-mudahan. Kemudian bull masuk explore tadi. Nah, bull ini ada peluang meneruskan penguatan jika berhasil breakout 338. Kemarin ya, ini harga penutupan tertingginya itu di 334.
Nah, sempat jadi area resisten yang dites pada tanggal 14 kemarin, minggu kemarin. Kemudian koreksi, hari ini candlenya higher low, fraktalnya di 338, mudah-mudahan berhasil breakout 338 biar peluang untuk melanjutkan kenaikan semakin besar ya, siapa tahu ke area 400-an ya. Terus BTPS Brisnya hari ini naik lagi sih ya. BTPS-nya juga hijau sih. Tutupannya aja ini hari ini ditutup agak kempes. Kalau kita lihat hourly, nah tadi sempat break out fraktal di time frame hourly tapi tutupannya diturunin lagi. Ditutup di bawah fraktal 3770, tutupannya di 3750. Candlenya sih higher low. Kalau misalnya kita kasih moving average, ini masih di atas moving average ya. Jadi beberapa hari kemarin tuh koreksi, hari ini higher low. Jika besok berhasil naik ke atas 3800 bikin high lagi ya, ada peluang rebound. Resisten terdekat pertamanya, resisten terdekatnya kok terdekat pertama. Resisten terdekatnya kira-kira di 3890-an. Itu adalah fraktal juga sih. Kebetulan juga fraktal 3890. Jadi besok boleh lah buy break 3800. Cut lossnya kalau turun ke bawah ini 3660 dan resisten pertamanya di 3890. Nambah barangnya kalau berhasil naik ke atas 3890. Kalau berhasil naik ke atas 3890 ada peluang ke 4000-an, 4050, 4110. Lumayan sih ya kalau misalnya dari high hari ini ke 4050 aja. Itu masih ada 6% ya, masih lumayan lah. Terus P1 buat yang sudah punya barang ya sudah di hold dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan besok berhasil lanjut naik. Dan ini hari ini juga ada inside bar lagi, candlenya membentuk inside bar pattern lagi. Besok kalau naik ke atas 410 ya boleh dibeli sih, buy break 410 boleh, cut lossnya di bawah 396. Area resistennya masih sama di area 428 434. Terus SCMA masih sama sih strateginya seperti yang kemarin dibahas di video. Jadi masih sama strateginya seperti strategi untuk hari ini. Jadi strategi untuk besok buat SCMA masih sama, buy break 1380, cut lossnya cukup kalau turun ke bawah 1315 aja, dan area resistennya geser nah ke sini masih sama juga kira-kira di 1595 1625 ya, 1600-an lah kalau dibuletin. Mudah-mudahan ya besok bisa berhasil breakout 1380. Dipasang aja auto ordernya biar enak nggak ketinggalan. SCMA. Next hoki ini sempat naik ya beberapa hari lalu. Itu hari apa ini, Jumat. Hari Jumat naik, ditutup di atas fraktal yang di breakout di 830, tutupannya di 850. Kemudian Senin higher low, dan hari ini inside bar pattern. Jadi buat yang masih pegang barang ya trailing stopnya, terutama yang di harga-harga bawah itu trailing stopnya di bawah 835. Kalau turun ke bawah 835 kabur dulu sih nggak apa-apa, siapa tahu koreksi nanti belinya lagi kalau membal. Kalau kita kasih moving average ya siapa tahu sih tes area 800-an dulu kalau misalnya turun ke bawah 835. Next WSKT. Balik lagi dulu lah ke hoki. Nah, hoki ini nanti juga kalau ternyata breakout 880 ya beda cerita, berarti berpeluang melanjutkan bullish ya paling nggak ke 900-an lah terdekat. Udah deket banget sih ke 900-nya. Terus next lah, habis hoki Waskita. Nah, Waskita ini ya sampai sekarang memang masih bertahan di atas 690 695 yang di minggu lalu itu di breakout. Cuman ada cumanya. Nah, beberapa hari ini jadi kelihatan sideways di range 680 745 karena hari ini juga ternyata nggak berhasil breakout 645. Fraktalnya di 645. Nah, balik sini lagi.
Sideways di range kecil 680-745. Kalau berhasil breakout 745 ada peluang melanjutkan kenaikan, mungkin tes area 800-an dulu ya, 800 angka bulatnya paling deket. Dan kalau turun ke bawah 680 yang sudah punya barang, terutama yang di harga bawah sini waktu awal-awal Oktober beli misalnya, bisa jualan dulu lah, kabur dulu kalau besok ternyata turun ke bawah 680. Terus coba kita lihat temennya lah, Wika nanggung. Wika ini ceritanya hampir sama sih. Jadi kalau kita lihat fraktalnya itu kan di 1265. Hari ini nggak berhasil breakout 1265, malah turun sih. Turun, dan kalau kita geser ke hourly breakdown fraktal memang ya mungkin sideways di 1210, 1265. Ya kalau yang udah punya barang di harga bawah, kalau ternyata besok turun ke bawah 12.10, kabur dulu sih nggak apa-apa, take profit dulu. Terus kita lihat banking, Bank Mandiri. Bank Mandiri juga jika dilihat beberapa hari terakhir, gini aja. Beberapa hari terakhir itu cenderung sideways di range 5450, 5775. Beberapa harinya itu sini loh maksud saya. Nah, kira-kira di dalam kotak ini kan sideways, cenderung sideways ya. Terus ada peluang melanjutkan kenaikan jika berhasil breakout 5775, dan kebetulan juga area ini masih jadi resisten, area 5775, 5825. Nah, jadi sideways-nya ini sideways di range 5450, 5775 ini kejadiannya di area resisten range sideways sebelumnya. Nah, ya kalau berhasil breakout 5775, 5800-an lah, itu ada peluang ke ya terdekatnya kalau misalnya dilihat angka bulat 6000-an. Dan ini puncak sebelumnya itu di 6350. Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan berhasil breakout 5775. Terus kita lihat temennya Bank Rakyat. Bank Rakyat juga ini masih jadi area resisten sih, 3400-an, 3450, 3460 ini masih jadi area resisten. Dan kalau ternyata kita lihat ya, beberapa hari lalu itu sempat breakdown inside bar. Ini yang saya tandain. Inside bar di 3290, 3380, kejadiannya di dekat area resisten. Jadi ini tanda dia pullback. Mungkin sih masih mau ngisi range sideways-nya. Kalau ternyata nggak turun ke area 3000-an ya bisa jadi sideways di range kecil selama beberapa hari ini di range 3210, 3380. Intinya adalah masih berada di range sideways ya, masih belum enak sih, memang belum enak lah untuk di tradingin si Bank Rakyatnya. Kita tunggu dulu lah ini wait and see ya. BBNI kita lihat. Bank Negara masih di range inside bar pattern 4760, 4950. Dan kejadiannya ini deket area resisten 5050, 5100. Meskipun kalau misalnya berhasil breakout 4950 itu berpeluang ke lanjut ke area 5300-an, tapi ya lihat dulu lah ya, lihat besok maksudnya. Kalau ternyata turun ke bawah 4760 ya berarti masih ngisi range sideways yang gede ini. Nah, 4320 bawahnya kisaran area 4300, 4400-an bawah, atasnya di kisaran 5000, 5100-an. Next, BCA. Salah. Nah, ini Bank BCA fraktalnya masih di 29500, belum di breakout. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya kelihatan sideways di range 28550, atasnya 29500 yang kebetulan jadi fraktal juga. Kalau berhasil breakout 29500 ya berpeluang ke area resistennya 30500-an. Resisten pertama ya, mudah-mudahan sih ya. Kalau ternyata turun ke bawah 28550, area supportnya itu kira-kira di 2700-an lah, 27.100-an. Kok ribet amat saya ngomongnya. Oke, itu pembahasan hasil saham
saham-saham hasil explore yang menurut saya cukup menarik untuk diamatin besok. Ada beberapa yang sudah langsung bisa dipasang auto ordernya, beberapa yang diamatin besok dulu. Oke, itulah dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe. Bye bye.